Hai guys, ketemu lagi sama gue Boy Atrianto. Kali ini gue mau nge-review sebuah film yang sudah tayang di tahun 2022 lalu, tepatnya di bulan Agustus. Judulnya adalah Mencuri Raden Saleh. Film bergenre action dengan durasi 2,5 jam ini sengaja gue review untuk teman-teman yang belum nonton, karena secara official saat ini sudah tayang di Netflix. Dan kenapa gue review film ini? Karena film ini gue kasih rating 8 guys. Ini film keren banget, dari sinematografinya, dari looks-nya, dari efeknya, dari choreo fighting-nya. Itu semuanya keren, dan kita ketika nonton film ini tuh serasa nonton film yang ada di Hollywood. Itu. Oke, kalau begitu sebelum gue lanjutin review ini, gue kasih dulu trailernya buat teman-teman semua. Ini dia. Lukisan Widayat lo kemarin laku 900 juta di lelang. Dan gak ada satupun pembeli yang tahu kalau lukisan lo tuh palsu sampai sekarang. Prepare for the worst, Pik. Saya punya tawaran 17 miliar. Apabila kalian bisa menukar lukisan ini dengan yang asli yang ada di ruang kerja saya. Yang di Istana Negara, Pak. Itu ada uang 500 juta, bisa kalian gunakan sebagai awal dan mencari kru. Kita butuh daily driver, mekanik, dan orang yang bisa bikin perbedaan. Butuh 2 orang untuk nyusup ke perusahaan ini. Aku ikut. Perpindahan ini memang nyaris tanpa ancaman. Kalian tetap waspada. Udah gue bilang kita aman, Cuk. Dia tuh kenalan dari lo kan? Sorry Pik, gua out. Jangan pernah tinggal kayak tadi lagi. Kita gak punya apa-apa! Tapi dia harus tahu kalau kita juga bisa ngelawan. Kita semua di sini karena satu urusan, duit. 10 menit sebelum chaos. Kalian mau cuma lukisan ini yang bisa bikin aku punya duit cepet dan mampu aku kerjain. Cabut! Iko! Hadepin. Saatnya jadi pencuri beneran. Oke, jadi film besutan karya Angga Dwi Masa Songko ini berhasil memukau. Berhasil memukau gue karena memang looks-nya yang tadi gue bilang di depan itu sangat istimewa. 2,5 jam gue nonton ini tanpa merasa boring sedikit pun. Di luar ekspektasi gue ketika gue lihat, aduh ini film lama amat ya gitu kan, 2,5 jam. Tapi ketika gue nonton itu rasanya jadi sebentar gitu. Karena memang full tegang dari awal sampai dengan endingnya. Oke, jadi film ini bercerita tentang seorang mahasiswa yang bernama Piko. Piko ini diperankan oleh Iqbal Ramadan. Dan Piko ini selain mahasiswa, dia juga mempunyai side job, pekerjaan untuk menduplikasi sebuah lukisan. Lukisan apapun dia bisa menduplikasi. Dan hasil yang didapatkan Piko ini memang dibuat untuk kehidupannya dia dan untuk dikumpulkan untuk membebaskan sang ayah yang sedang berada di dalam penjara karena kasus pengkhianatan. Piko mempunyai pacar yang namanya Sarah. Sarah ini diperankan oleh Agni Hart, dan Sarah ini adalah seorang atlet
bela diri silat yang berambisi sekali untuk mengikuti PON atau Pekan Olahraga Nasional. Dan Piko pun mempunyai sahabat yang bernama Yusuf atau biasa dipanggil Ucup, diperankan oleh Angga Yunanda. Ucup ini mempunyai usaha jual beli kripto. Selain dia juga seorang ahli dalam bidang IT, Ucup pun mempunyai kelebihan sebagai seorang hacker. Jadi lukisan-lukisan yang diduplikasi oleh Piko ini sebagian dijual oleh Ucup. Gitu guys. Dan sampai pada suatu saat Piko ini ditawari sebuah pekerjaan yang sangat besar dengan imbalan juga yang sangat menggiurkan. Dia mendapatkan pekerjaan untuk menduplikasi sebuah lukisan dari seorang maestro, dari seorang legendaris yang bernama Raden Saleh. Lukisannya ini berjudul Penangkapan Diponegoro dan hanya ada di istana. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya Piko pun menerima tawaran tersebut. Dan dengan referensi yang seadanya, Piko pun mulai membuat lukisan Penangkapan Diponegoro tersebut. Dan setelah jadi, si pemberi pekerjaan itu tidak mau membayar sesuai dengan kesepakatan. Justru malah dia ingin memberikan pekerjaan tambahan, yaitu menukarkan lukisan yang palsu dengan lukisan yang asli yang ada di istana. Sebuah pekerjaan yang mustahil untuk dilakukan. Awalnya Piko tidak mau menerima, tapi karena Piko diancam kalau ayahnya akan dibunuh kalau dia tidak mau menerima pekerjaan tersebut, akhirnya dengan berat hati Piko pun menerima pekerjaan itu. Dia mulai mengumpulkan teman-temannya untuk bergabung bersama dia untuk melancarkan tugasnya itu. Ada Gofar yang diperankan oleh Umay Shahab. Di sini dia berperan sebagai seorang mekanik atau seorang montir. Yang si Gofar ini mempunyai sahabat atau kalau nggak salah adik ya, yang namanya Tuk-Tuk, yang diperankan oleh Apik juga oleh Ari Irham. Dan dia mempunyai kelebihan sebagai seorang driver yang handal. Kebayang kan tugas mereka masing-masing. Dan yang terakhir ada Vela. Vela di sini adalah seorang yang mempunyai link banyak karena dia adalah anak dari orang kaya. Dan dia juga ahli dalam negosiator. Diperankan oleh Apik juga oleh Rachel Amanda. Dan setelah semuanya berkumpul, akhirnya mereka merencanakanlah tugas yang mustahil untuk dilakukan. Nah, seperti apa kelanjutannya? Apakah mereka bisa berhasil menukarkan lukisan palsu dengan lukisan yang asli? Kalian harus tonton langsung. Ya, gue gak mau memberikan spoiler terlalu banyak lagi karena memang cerita ini sangat keren banget dan harus ditonton sendiri. Oke guys, kalau begitu thanks banget untuk review kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan komen di bawah sini apapun yang kalian rasakan ataupun yang kalian ingin curahkan di kolom komentar. Nanti kita ngobrol di sini. Like dan share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga bisa nonton film yang super keren ini. Oke guys, kalau begitu sampai ketemu lagi di review gue yang lainnya. Bye-bye.